Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kabar tim relawan Prabowo Gibran. Ada OTK, orang tak dikenal, menembaknya sampai 2 kali di Sampang, Madura ya. Kita akan baca nanti kronologisnya seperti apa dan lain sebagainya. Ini apa ini? Apakah politik tujuannya atau personal? Karena yang bersangkutan adalah tim Prabowo. Bahkan korbannya itu adalah tokoh agama. Kita baca dulu nih dari CNN, sedang rame nih ya. Baru tayang beritanya pagi ini. Relawan Prabowo Gibran ditembak di Madura. Polda Jatim turun tangan. Tim penasehat pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran, Letnan Jenderal TNI Sapri Samsudin, mengatakan tokoh masyarakat yang juga merupakan relawan Prabowo Gibran, Muarah, ditembak orang tak dikenal. Muarah itu nama orang ya, Pak Muarah. Peristiwa ini terjadi di Sampang, Madura. Betul bahwa beliau merupakan relawan tim dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kemudian, korban saat ini tengah dirawat di RSUD Sutomo, Surabaya. Sapri juga tengah menjenguk korban yang tengah menjalani perawatan setelah ditembak orang tak dikenal. Apa ini muatannya ini? Apakah gara-gara politik atau personal? Saya harap kita akan tuntut sama-sama polisi supaya secepatnya mencari, melacak, supaya ketangkap itu orang yang menembak, lalu ketemu motifnya apa. Karena jangan sampai kalau gara-gara motifnya politik, orang sampai seperti ini nggak bisa ini. Astagfirullah. Kalau nih ya, mudah-mudahan bukan motifnya politik. Karena ini bisa jadi pemicu provokasi. Oh, bahaya. Saya membayangkan akan berbahaya sekali. Bila motifnya politik. Muarah sendiri ditembak pada hari Jumat, tanggal 22. Beberapa hari yang lalu berarti ya. Beritanya baru muncul sekarang nih. Padahal saat kejadian berlangsung, Muarah tengah berada di depan sebuah toko bersama teman-temannya. Kondisi Muarah sendiri, kata Sapri, berangsur membaik dan stabil setelah menjalani operasi pengangkatan peluru di tubuhnya. Oke, kita akan coba baca kronologisnya seperti apa. Ada dari Tribun, fakta-fakta relawan Prabowo Gibran ditembak OTK. Korban adalah tokoh agama, pelaku kabur. Berikut fakta-fakta peristiwa relawan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ditembak oleh orang tak dikenal pada hari Jumat. Peristiwa penembakan itu terjadi di Madura pada hari Jumat. Korban bernama Muarah, 50 tahun, dan kini masih menjalani perawatan intensif medis di rumah sakit. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran lewat perwakilannya yakni tim penasihat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sapri Samsudin telah membenarkan adanya kabar insiden tersebut. Kini kasus penembakan itu telah ditangani oleh Polda Jatim ya. Lantas inilah fakta-faktanya, kronologisnya. Diketahui awalnya Muarah tengah mengobrol sembari minum kopi bersama dengan teman-temannya di depan sebuah toko di pinggir jalan. Lantas sekitar pukul 9.30 WIB datang 2 orang berboncengan naik sepeda motor yang menuju ke arah Muarah. Kemudian 2 orang itu disebut berhenti. Lantas tiba-tiba melepaskan 2 tembakan ke arah Muarah. Muarah pun tumbang. 2 orang tersebut melarikan diri dengan memacu sepeda motornya. Tim penasehat Prabowo Gibran, Sapri Samsudin, telah menjenguk korban. Korban saat ini dirawat di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Itu kurang lebih ya kronologisnya.
Sedikit lagi. Selain sebagai relawan Prabowo Gibran, Muara selama ini dikenal sebagai tokoh masyarakat. Lebih tepatnya, Muara dikenal sebagai tokoh agama di dusun Mandeman Daya, Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura. Sekarang kasusnya sedang ditangani oleh Polda Jatim. Satu lagi saya katakan, ngeri sekali bila kemudian motifnya ini politik. Ngeri. Mengerikan, bos. Makanya ini polisi wajib menemukan siapa pelakunya. Wajib menemukan siapa pelakunya. Karena ini tahun-tahun politik, bulan-bulan politik yang sedang hangat-hangatnya dan panas-panasnya. Ya. Tanya, motifnya apa? Kalau politik, berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Mengerikan saya membayangkannya. Jangan sampai ini menjadi motivasi untuk orang lain melakukan hal yang sama. Kan ngeri. Gara-gara politik. Kita tidak harapkanlah di tahun-tahun politik ini, sesama tim ses, meskipun beda calon, itu ribut, apalagi sampai urusannya kayak gini. Kita harus berusaha dan berupaya untuk tidak boleh. Membawa urusan politik ke dalam seolah batiniah, jangan. Politik itu urusan strategi. Urusan strategi. Siapapun lawan politik kita pakai, kita lawan dengan pakai strategi, akal yang sehat. Jangan sampai tembus. Bila perlu, di tahun-tahun politik ini, setiap masing-masing tim ses, mau tim ses Ganjar, mau tim ses Prabowo, mau tim ses Anies, itu berkumpul, ngopi bareng. Untuk menunjukkan dan untuk edukasi kepada masyarakat. Bahwa cukup berhenti di kepentingan, cukup berhenti di strategi. Ujung-ujungnya tetap ngopi. Itu harus seperti itu. Dan masyarakat juga jangan sampai terbawa emosi di tahun-tahun politik. Biasa aja. Jangan sampai terbawa hati nurani, apalagi membawa-bawa keimanan. Berbahaya sekali itu. Berbahaya sekali. Saya melihat bahkan sampai ada yang kampanye itu di TikTok itu sempat ramai. Kalau tidak pilih Anies, itu dipertanyakan keimanannya. Bayangkan tuh. Apa-apaan itu. Salah satu contoh orang yang fanatik terhadap pilihan politiknya lalu nyasar ke wilayah keimanan. Itu nggak boleh, nggak bisa. Kita harus edukasi kepada masyarakat. Nggak bisa itu. Anda keliru memahami politik seolah kemudian itu keimanan. Seolah pertarungan akidah. Nggak ada, nggak bisa. Ada karena di TikTok ada kalimat itu diucapkan oleh seseorang. Saya tahu kalimatnya. Saya pernah melihat kalimat itu. Astagfirullah, sampai segitunya. Kalau tidak pilih Anies maka dipertanyakan, sejak kapan ini hubungannya Anies dengan iman apa? Maka satu kali lagi saya katakan kembali, fokus lagi ke tema. Kalau ini motifnya politik, berbahaya sekali. Tujuannya apa dan lain sebagainya. Harus secepatnya ini polisi menangkap, menginterogasi orang itu. Syukur-syukur. Ngeri saya membayangkannya. Oke. Ayo kita cerdas ya sebagai masyarakat. Gunakan akal sehat sebelum kita bertindak. Dan satu lagi, politik itu sampai tenggorokan. Jangan bawa sampai hati nurani ya. Jangan, sampai tenggorokan aja. Urusan akal politik itu. Bukan urusan hati. Urusan strategi. Bukan urusan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.